Senjata konvensional tidak berpengaruh padanya, dan bahkan senjata anomali khusus yang digunakan oleh Foundation hanya memiliki efek sedang, hanya 3701 sejauh ini yang mampu menundukkannya. Ketika SCP-3701 dan 3702 bertemu satu sama lain, mereka akan terlibat dalam pertarungan yang berkepanjangan dengan masing-masing berusaha untuk sementara membunuh atau menundukkan yang lain. Secara historis, pemenang setiap kontes akan bertukar, tergantung pada paruh mana tahun itu. Dengan 3701 menang secara konsisten selama musim semi dan musim panas, belahan bumi utara, dan menang 3702 selama musim gugur dan musim dingin. Namun, sejak Foundation mulai menerapkan prosedur penahanan, SCP-3701 telah memenangkan 64 siklus terakhir berturut-turut. Sejumlah perubahan terjadi ketika salah satu makhluk menang. Ketika 3701 berhasil, badai besar di daerah itu segera berhenti. Hasil panen berlipat ganda dan kehidupan laut setempat meningkatkan tingkat reproduksinya dengan faktor 3. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya zona mati karena kelebihan populasi spesies zooplankton tertentu. Laju erosi di pulau-pulau juga meningkat dengan faktor 5, yang menyebabkan Foundation perlu membawa banyak kotoran dan pasir dalam upaya untuk memeranginya. Ketika SCP-3702 menang dan menundukkan atau membunuh 3701, cuaca menjadi sangat berbahaya dengan angin topan yang kuat dan perubahan suhu yang cepat yang dapat berkisar dari di bawah 0 hingga lebih dari 28 derajat Celcius yang mampu menyebabkan kerusakan besar pada bangunan dan kerugian besar kehidupan. Perjalanan melalui laut menjadi sangat sulit karena gelombang besar dan gelombang badai, sehingga menyulitkan persediaan untuk mencapai pulau-pulau tersebut. Sumber makanan laut didorong dari area tersebut dan hasil panen berkurang. Setelah kemenangannya, 3702 tidak memanifestasikan dirinya dan malah terus berpatroli di daerah tersebut dan menyerang kapal dan bahkan akan mendekati pulau itu sendiri. Foundation Naval Task Force Delta 7 yang dijuluki Northern Storm ditugaskan untuk menemukan dan membantu SCP-3701 dalam perjuangannya melawan 3702. Dibeli dari militer Amerika Serikat, terdiri dari 13 kapal perusak, 5 kapal penjelajah, dan 5 kapal pendukung yang lebih kecil. Ketika Delta 7 menemukan SCP-3701, ia akan sering mengakui keberadaan mereka dengan mengangkat 2 cakarnya ke udara dan mengkliknya sambil mengeluarkan suara gemuruh rendah dengan mulutnya. Delta 7 kemudian menemani SCP-3701 saat berpatroli di area 800 km-nya untuk jarak 3702. Setelah keduanya bertemu, Delta 7 terlibat dalam protokol Winter Maelstrom, di mana kapal perusak menembakkan jangkar berbasis tombak ke kepala 3702 sebelum bergerak dalam pola melingkar, sementara mereka dan kapal perang menembaknya untuk memastikannya tidak dapat mengarahkan dirinya sendiri. Sementara itu, kapal penjelajah mencoba menarik perhatian dengan menembak dan bergerak dalam pola berkelok-kelok pada jarak 300 meter. Kedua makhluk itu akan bertarung, saling meledakkan dengan radiasi gamma dan gelombang suara yang kuat. Mereka mencambuk, menggigit, dan memukuli satu sama lain, memecahkan baju besi dan merobek tentakel dan pelengkap lainnya sampai akhirnya berhenti bergerak dan larut ke laut.